Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Jumat 18 Februari 2022. Mari berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini saya akan baca dari kitab pertama Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dari pertama Yohanes 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 berbunyi, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Judul renungan hari ini, gelap dan terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegelapan membuat banyak orang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan bagi sedikit orang, kegelapan itu menjadi sesuatu yang menakutkan, berbanding terbalik dengan terang. Orang dapat beraktivitas dan dapat bekerja dengan baik, menikmati apa yang dapat dilihat di sekitarnya. Berdasarkan teks bacaan kita, terang dan gelap atau gelap dan terang lebih ditujukan kepada hidup lama dan hidup baru. Hidup lama, hidup dalam kegelapan, di mana kejahatan itu terjadi. Tidak ada mengasihi, bahkan dikatakan membenci saudaranya. Atau dalam bahasa Alkitab yang kita telah dengar bersama tentang barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Sadar atau tidak sadar, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membenci saudara kita sendiri, membenci orang-orang di sekitar kita, kita sedang hidup dalam kegelapan. Dan sebaliknya, ketika kita dapat mengasihi saudara kita, orang-orang di sekitar kita, kita tengah hidup dalam terang. Hidup dalam kegelapan itu menyesakkan, tidak memberi rasa nyaman. Ada benci, ada iri, ada dengki, ada rancangan-rancangan kejahatan. Sebaliknya, hidup dalam terang, hidup yang mendatangkan kebahagiaan, hidup yang mendatangkan damai sejahtera, hidup di mana cinta kasih itu terpelihara. Dan inilah yang disebut perintah baru. Perintah lama yang diucapkan kembali untuk menegaskan betapa pentingnya orang percaya itu hidup dalam terang. Berdasarkan teks bacaan kita, lebih menekankan hidup mengasihi. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, mari kita mengasihi. Mengasihi saudara-saudara kita sendiri, mengasihi orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, di lingkungan kepemerintahan, dan di mana saja. Jika kita melakukan itu, maka kita tengah hidup dalam terang. Hiduplah
sebagai anak-anak terang yang saling mengasihi, karena di mana ada kasih, ke sana Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami terus dipelihara dan saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Simon Bato, dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, kamar Loster 19, yang jikalau Tuhan berkenan hari ini jam 7 pagi akan menjalani operasi. Mohon belas kasih Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja bersama dengan para medis sehingga operasi boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan Ibu Simon Bato boleh pulih. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, di antaranya Bapak Dani Suka sekeluarga, Lexi sekeluarga, Martin Amba sekeluarga, Wiwin anak dari Nyonya Mesak Sumbung, Yeskiel bersama dengan Nanda, Benyamin bersama istri atau Bapak Jeffrey bersama dengan istri, Agustina Senobua, Abigail Rantai Tondok, Nova atau Mama Gea, Mama Gebi, Yanti Paunganan, Ibu Bunga Langan. Kami bersama-sama berdoa bagi mereka, sebagaimana nama-nama ini terdaftar, bahwa mereka berada dalam kelemahan tubuh. Kami mohon belas kasih Tuhan agar mereka boleh berangsur-angsur pulih kembali. Lindungi keluarga mereka, juga seluruh warga jemaat Loba Tua, agar mereka kuat dalam menghadapi varian Omikron ini yang membuat batuk, flu, juga demam dan sakit badan. Kiranya kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memberkati, memulihkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha. Tuhan tolong dan berkati. Juga beberapa warga jemaat dan sahabat-sahabat berada dalam pergumulan dalam rumah tangga mereka. Mohon kuasa Tuhan, Roh Kudus mengubah hidup mereka untuk dapat menjadi anak-anak terang. Kami berdoa untuk beberapa rekan pendeta yang mengalami kelemahan tubuh, belum dapat beraktivitas dengan normal, seperti Bapak Pendeta Jonathan, Yohanes Metris, Lukas Dayung, Calvin Ramsey. Kami berdoa bagi mereka semua agar mereka boleh dipulihkan Tuhan. Lindungi kami sepanjang hari ini agar kami tetap aman dalam beraktivitas, sehingga boleh ke tempat kerja dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Karuniakan kami sukacita surgawi agar kami menikmati hidup ini dan terus menikmati kebahagiaan anugerah Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sakit, yang lemah, kami terus menopang dalam doa. Semoga lekas sembuh dan tetap semangat mengandalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus sayang kita semua.